Assalamualaikum. Kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi di pertemuan ketiga di pembelajaran 2 dengan materi mengenal nama Allah dan kitabnya. Yuk sama-sama diperhatikan dan disimak ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menerangkan sedikit mengenai mengenal nama Allah dan kitabnya. Pasti kalian sudah tahu kan siapa Tuhan kita? Ya, Tuhan kita adalah Allah. Apa kitab suci umat Islam? Kitab kita adalah Al-Quran. Nah, dari semua itu, nanti Ibu akan membahas mengenai mengenal Allah melalui Asmaul Husna dan mengenal kitab-kitab Allah. Diperhatikan dan disimak ya. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Pasti kalian semua sudah tahu ya apa arti dari Asmaul Husna? Ya, benar. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna hanyalah milik Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 180. Jumlah Asmaul Husna adalah 99. Di antara Asmaul Husna yang kita mau bahas pada kesempatan kali ini adalah Al-Mu'mid, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Perhatikan dan disimak ya. 1. Asmaul Husna Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah Maha Mematikan. Maksudnya Allah dengan kekuasaannya mampu menghidupkan dan mematikan setiap makhluk. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 258. Coba kalian perhatikan pada gambar tersebut ya. Nah, pada gambar tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia akan mengalami kematian. Kematian dapat menimpa siapa saja. Tidak ada manusia yang hidup kekal di bumi ini. Semua manusia akan mengalami kematian. Manusia berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Karena manusia akan kembali kepada Allah, maka biasakanlah berperilaku baik dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hikmah mengimani bahwa Allah Al-Mumit atau Allah Maha Mematikan adalah sebagai berikut. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Hayyu, yang artinya Allah yang Maha Hidup. Maksudnya, Allah akan hidup kekal ketika seluruh makhluknya binasa. Allah hidup tiada akhirnya, sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 26-27. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar tersebut ya. Nah, maksud dari gambar tersebut bahwa kehidupan setiap manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah menentukan kapan kita lahir dan di mana kita lahir. Karena Allah adalah Al-Hayyu, Allah yang Maha Hidup. Di antara hikmah meyakini bahwa Allah adalah Al-Hayyu, Allah yang Maha Hidup, adalah sebagai berikut. Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Allah yang Maha berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan siapapun dan apapun. Seluruh makhluk justru membutuhkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun dalam mengurus makhluknya.
Coba kalian perhatikan pada gambar tersebut ya. Pada gambar tersebut adalah bahwa Allah mencintai anak muslim yang mandiri dalam melakukan tugasnya. Hikmah beriman bahwa Allah adalah Al-Qayyum atau yang maha hidup adalah sebagai berikut. Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Ahad. Apa itu Al-Ahad? Nah, Al-Ahad artinya Allah Maha Esa atau Maha Tunggal. Allah Maha Esa atau Maha Tunggal berarti tidak ada satupun yang menyamainya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 11. Coba kalian perhatikan pada gambar berikut ini. Gambar tumbuh-tumbuhan merupakan karunia dari Allah yang harus disyukuri. Karena apa? Karena kita tahu yang menciptakan semuanya adalah Allah. Karena Tuhan kita hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah yang meyakini bahwa Allah itu Al-Ahad, Maha Esa adalah sebagai berikut. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai dan mengamalkan segala sesuatu yang terkandung di dalam kitab tersebut. Di antara kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi atau Rasulnya adalah sebagai berikut. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu yang kalian ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali pada malam 17 Ramadan saat beliau berumur 40 tahun. Wahyu pertama diterima Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di Gua Hiro yang terletak di Jabal Nur, tepatnya di kota Mekah. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Peristiwa itu disebut sebagai Nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Itulah penjelasan mengenai kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi hari ini cukup sampai di sini ya. Semoga kalian semua dapat memahaminya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum.